Salam saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 4. Kita akan pelajari tentang ketekunan dan pengharapan dari kitab suci. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 4. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita di kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menyerang engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang ada masa-masanya mengalami lemah iman, kendur semangat, atau lesu dalam menjalani hidup ini dengan iman. Artinya pada saat dia terus menjalani hidup dalam iman pada juru selamat. Dalam kondisi seperti itu, seseorang ingin selalu dikuatkan, dihibur, diteguhkan. Jangan menjalani hidup dengan iman berjalan sendirian. Sangat bahaya, sangat merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa menghancurkan. Sebagian ingin merenung sendiri, menderita sendiri, mencari solusi sendiri, dan ada memang tipe orang yang seperti demikian ya, ingin mencari segala sesuatunya dikerjakan sendiri, tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ada saatnya sendiri, ada saatnya bersama-sama. Dan setan lebih mudah menjatuhkan mereka yang sendiri. Tetapi untuk yang bersatu, artinya bersama-sama di dalam Kristus, mereka kesulitan. Karena mereka setan akan mengalami kesulitan. Karena mereka saling menguatkan. Orang-orang percaya ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendeguhkan, saling mendukung, saling membantu, dan saling mendoakan. Inilah ancaman yang begitu menakutkan bagi setan bersama dengan kroni-kroninya. Karena mereka berupaya agar mereka saling menjatuhkan, supaya tercerai-berai, bahkan saling membenci. Satu gereja dengan gereja yang lain, satu murid dengan murid yang lain, satu anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lain, hasut sana, hasut sini, tikas sana, tikas sini, tikam sana, tikam sini, debat sana, debat sini, terhadap hal yang bukan dasari dan yang membangun iman, yang saling menjatuhkan. Artinya debat itu cenderung saling menjatuhkan untuk menunjukkan superioritas, untuk keunggulan pribadi, atau agar diakui dan demi popularitas. Kalau agar kebenaran ditegakkan dan nama Tuhan ditinggikan, silakan saudara berdebat mati-matian di sana. Bahkan ada yang memberi panggung kepada para penyiasat dan mereka yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak mau tunduk pada otoritas kitab suci untuk leluasa memaparkan ajaran, ide, dan gagasannya. Saya melihat begini ya, orang-orang yang dalam tanda petik tidak tunduk pada otoritas kitab suci itu cenderung nyeruduk, cenderung ngeyel, cenderung pokoknya mengunggulkan pendapat pribadi, walaupun sudah diungkapkan fakta-fakta kebenaran lewat kitab suci. Nah, untuk yang demikian lebih baik kita menghindar, tidak memberikan panggung kepada mereka.
supaya tidak merugikan atau tidak menyesatkan orang banyak. Kita soroti yang pertama ya, yang kuat. Kata yang pertama kali kita soroti adalah yang kuat. Konteks di sini adalah mereka yang kuat dalam hal iman. Kuat yang lain adalah dalam hal posisi, jabatan. Mereka yang mampu, yang kaya, yang pengetahuannya atau dalam hal rohani lebih banyak dan yang lebih mendalam. Kita yang kuat harus menanggung kelemahan yang lemah dan tidak menyenangkan diri kita sendiri. Sang Rasul melanjutkan nasihat untuk kasih persaudaraan dan kebaikan bersama dan kesabaran. Yang dimaksud dengan kata kuat di sini adalah yang kuat dalam iman. Mereka yang kuat yaitu mereka yang pikirannya bebas dari keraguan dan kebingungan. Bingung ini, bingung itu, benar atau salah. Pikirannya sendiri bebas dari keraguan-keraguan. Dan ada banyak orang lain, terutama para petobat non-Yahudi, yang memiliki pandangan yang sama. Tetapi banyak juga, terutama bagi para petobat Yahudi, memiliki banyak keraguan-keraguan. Dan mereka cenderung banyak bertanya karena ragu-ragu itu tadi. Saudara yang terkasih, jangan lantas cepat menghakimi, cepat menghina, mencela, mengejek ataupun membuli mereka yang lemah imannya, atau katakanlah yang masih lemah imannya, masih terus belajar, masih terus mencari kebenaran. Mereka yang mudah goyah dan yang sering ragu-ragu, takut ataupun khawatir dalam menjalani hidup ini. Malah kita harus terus mendoakan dan memotivasi dengan benar dan memberikan pengertian yang baru berdasarkan kitab suci. Justru mereka yang kuat harus terus menguatkan, terus meneguhkan mereka supaya tidak terambang-ambing oleh berbagai macam dan rupa-rupa pengajaran. Di situ dikatakan menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi kalau kita renungkan masalah gereja pada umumnya itu cuma 3 yang paling sering terjadi ya. Yang pertama kesehatan berkaitan dengan sakit penyakit. Yang kedua masalah ekonomi, keuangan, ya, mengalami kemerosotan usaha dan sebagainya. Dan terakhir adalah pertumbuhan iman jemaat. Semua itu bisa untuk dihadapi bersama, saling mendukung dan menguatkan sehingga tidak ada yang tercerai-berai ataupun merasa ditinggalkan dan merasa berjuang sendirian. Yang kuat menang, di situ ditegaskan ya, yang kuat menanggung yang lemah. Kata menanggung berarti mengangkat, menahan diri untuk menghapus. Menanggung untuk memanjakan, untuk bertahan dengan sabar, tidak untuk bersaing. Ya, perhatikan Galatia 6 ayat 2, Wahyu 2 ayat 2. Engkau tidak boleh menanggung mereka yang jahat. Artinya merancang, mendukung, atau memberi ide terhadap kejahatan. Masing-masing dari kita hendaknya berusaha untuk menyenangkan sesamanya demi kebaikan bersama untuk membangun. Jadi itu dikatakan tolonglah sesama, yaitu semua orang lain, tetapi terutama teman-teman penebus, orang-orang pilihan juru selamat. Hal selanjutnya dikatakan mencari kesenangan sesama demi kebaikan. Wah, ini sulit ya. Kebanyakan orang mencari kesenangan dirinya sendiri, mencari kepuasan diri sendiri. Kesenangan apapun itu, baik visi maupun program maupun yang menguntungkan diri sendiri, juga ikut berbagai kegiatan
hobi pelayanan, tidak hanya fokus pada yang itu-itu saja. Asal aku suka, dikerjakan terus. Asal dirinya dipuaskan, kerjakan terus. Jadi monoton ya, itu-itu saja. Tidak untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tidak menjadikan objek utama kita untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Jadi kita diminta untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang sifatnya egois, yang cenderung mengarah kepada kepentingan pribadi, atau yang sifatnya egois lah, selfish begitu ya. Kita harus rela menyangkal diri kita sendiri, jika dengan itu kita dapat meningkatkan kebahagiaan orang lain. Ini terutama mengacu pada pendapat tentang daging dan minuman. Tetapi ini juga dapat diterapkan pada perilaku Kristen, orang Kristen secara umum, yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menjadikan kebahagiaan atau kepuasan kita sendiri sebagai standar perilaku kita, tetapi berusaha untuk mencari kesejahteraan orang lain juga. Kita ingat ya, bahwa kasih tidak mencari miliknya sendiri, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Kalau Yesus rela berkorban, maka kita harus meneladani dia. 1 Korintus 10 ayat 24. Janganlah seorang pun mencari kekayaannya sendiri, tetapi setiap orang mencari kekayaan orang lain. Juga Matius 16 ayat 24. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai nilai-nilai yang begitu luhur terhadap kekristenan dalam hal kita mengerjakan pekerjaan, tugas, berbisnis, ataupun berusaha. Setiap berkat, setiap kekayaan yang Tuhan beri, kita bisa berbagi atau mengangkat, membantu mereka yang belum mampu untuk bisa mandiri juga. Nah, di sini kita dituntut untuk rela berkorban. Dan sikap rela berkorban itu sudah diajarkan Yesus, karena pengorbanan yang terbesar adalah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Masakan kita hidup menjalani hidup kita, menikmati kekayaan yang Tuhan berikan hanya untuk kepentingan egois, sehingga orang di sekitar kita juga kecipratan itu bahasa Surabaya, artinya kena cipratan gitu ya, kecipratan berkat Tuhan. Jadi seperti percik air begitu ya, kalau kita memukul air itu kan nyiprat ke wajah kita. Dan mereka yang kecipratan berkat itu juga bisa memuliakan Tuhan. Mungkin memberi dukungan, modal, ide, membantu cara mengelola yang benar, merintis usaha, dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Sekalipun kita ada di dalam market share atau Tuhan percayakan kita untuk mengelola suatu usaha ataupun bisnis. Dan bisnis itu bisa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan melulu untuk kepentingan keluarga besar kita ya. Bisnis saudara bukan untuk dinikmati diri sendiri. Artinya secara egois. Tapi untuk memuliakan Tuhan dan agar juga bisa dinikmati oleh orang lain, agar mereka juga bisa menikmati, merasakan, ngicipi, dan sebagainya. Iman juga demikian. Saudara sudah ditebus, maka saudara membagikan kepada orang lain, supaya orang lain bisa minimal mengicipi, oh Injil itu seperti ini, oh kasih Tuhan itu seperti ini, sehingga mereka juga bisa memuliakan Tuhan. Bagian yang menarik di sini adalah bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus mengupayakan untuk kesejahteraan dan kesentosa bersama. Mengapa kita tidak?
maka kita cenderung egois, cenderung menggenggam erat ya, khususnya untuk berkat-berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau bisa gitu, musuh kita atau saingan kita jangan sampai diberkati Tuhan. Kita cenderung untuk menggenggam, lantas membenci orang lain yang juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi bukan untuk kesenangan sendiri. Jadi mengapa kita begitu kuat menyengkram berkat-berkat itu begitu erat, seolah tidak mau melepaskan. Jadi kesenangan diri sendiri itu cenderung membuat kita menjadi tamak ya, rakus, tamak, bahkan mungkin kikir, pelit gitu. Dan itu memang kecenderungan orang berdosa. Kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, maka dia akan cenderung memakai berkat-berkat itu hal yang sia-sia. Mungkin saudara ada sebagian yang sebagai menjadi hamba Tuhan, saudara bisa buka banyak gereja. Mungkin saudara bisa buka banyak gereja. Ya, ibaratnya itu seperti membuka toko ataupun warung. Tapi apakah semua itu memuliakan Tuhan atau diri sendiri? Nah, ini yang patut ditanyakan. Apakah itu memuliakan? Apakah itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki? Ya, saudara sulit melepaskannya karena persembahan persebulannya besar di sana, atau memang saudara ingin agar orang banyak datang pada Kristus? Padahal saudara bisa memuridkan, menyiapkan generasi berikutnya yang Tuhan percaya untuk mengelola jemaat di sana. Apakah saudara sulit percaya kepada orang lain dan merasa itu semua hasil usahamu? Ingat, tanpa Tuhan memberkati usahamu, semuanya akan sia-sia. Betapapun giat dan rajin serta semangatnya diri kita di dalam melayani, kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Jadi ingat, peta dan teladan kita adalah Tuhan Yesus, bukan motivator siapapun, betapapun hebat dan terkenalnya dia. Mereka itu umumnya motivator ya, hanya senang memompa semangat. Tapi renungkan, apakah mereka juga mau terjun langsung untuk menolong? Bahkan menolongnya itu pun mungkin hanya untuk pamer, show up gitu ya. Cenderung untuk show up. Menolong untuk menaikkan image-nya. Untuk hal yang tidak penting. Misalnya untuk urusan menurunkan berat badan, lantas menjadi viral. Membantu tapi di syuting. Giliran didekati orang, ngomel ya. Dengan alasan mengganggu privasi dan sebagainya. Jadi tidak berusaha untuk mengamankan baginya kesenangan dalam hal-hal yang merugikan dia. Tetapi dalam semua hal yang dengannya kesejahteraannya akan dipromosikan. Jadi untuk membangun bersama, Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri. Bagi orang Kristen, teladan Tuhan Yesus akan memberikan ilustrasi yang paling siap, yang pasti, dan membahagiakan tentang sifat dan cakupan tugasnya. Renungkan saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin, gembala, saudara mengutamakan kepentingan bersama, membangun bersama untuk kebaikan bersama atau diri sendiri. Dan ini yang terakhir yang begitu penting, untuk kita diminta untuk teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan pengharapan dari kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, standar untuk menguji segala sesuatu bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Bukan kesaksian-kesaksian, bukan tanda-tanda dan mujizat, bukan pula berkat-berkat. Ya, saudara jangan cenderung seperti orang Gunung Kawi ya, kesana hanya untuk mencari kekayaan, ke gereja hanya untuk supaya diberkati.
dan sebagainya. Kalau motivasinya hanya seperti itu, sementara saudara tidak mengakui segala dosa-dosa saudara, tidak mengakui karya penebusan Yesus di atas kayu salib, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, jadi standar untuk menguji segala sesuatunya kembali lagi hanya firman Tuhan. Cek dengan firman Tuhan. Baik itu kesaksian, baik itu mujizat, baik itu pengalaman, sekalipun itu pengalaman yang luar biasa dan spektakuler, cocok nggak dengan kitab suci? Sesuai dengan kitab suci atau tidak? Bertentangan tidak? Kitab suci, firman Tuhan berpusat pada Kristus atau Kristus-sentris. Nah, saudara bisa menguji apakah pengalaman-pengalaman itu, kesaksian-kesaksian itu berpusat pada Kristus ataukah diri sendiri. Kristus-sentris ataukah antroposentris. Ukuran dan standar kasih Tuhan adalah salib. Jadi kalau saudara mengukur kasih Tuhan hanya berkat-berkat, kesembuhan-kesembuhan, saudara akan kecewa. Karena begitu berkat itu lama datang ataupun turun ukuran nominalnya, saudara akan kecewa. Tetapi pandanglah salib. Saat saudara mengalami berbagai problem, kesukaran dan kesulitan dalam hidup ini, pandanglah salib. Disitulah kasih terbesar Tuhan telah dinyatakan. Saudara, yang kuat di dalam iman membantu menolong yang lemah di dalam hal iman. Yang kuat mempunyai tanggung jawab menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, yang lemah imannya. Marilah kita berusaha untuk mencari kesenangan sesama demi kebaikan, demi kemajuan bersama. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, jadi perhatikan ya, Tuhan kita tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, hendaknya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan pengharapan dari kitab suci. Hanya kitab suci. Hanya kita berpegang kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, iman itu anugerah. Mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan ini. Tuhan memberkati.